Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada peserta webinar untuk memberikan pertanyaan terkait dengan tiga materi dari narasumber. Narasumber pertama kita adalah Bapak Dr. Heri Santoso tentang konsep pengembangan ilmu kepancasilaan. Kemudian narasumber kedua adalah Bapak Dr. Daryono MPD tentang implementasi ilmu kepancasilaan dalam keberagaman ilmu. Dan terakhir, pemateri dari Bapak Dr. Sumardiansyah dengan topik pendidik dan peran strategisnya dalam implementasi ilmu kepancasilaan. Di kolom chat sudah ada tiga pertanyaan yang sudah dituliskan oleh masing-masing peserta. Di sini ada Bapak Muhammad Ainur Rafiq. Beliau merupakan Pemdes Kemelaki, Kecamatan Kemelaki dari Mojokerto. Luar biasa peserta webinar hari ini juga hadir dari Mojokerto juga Bapak-Bapak, tentang bagaimana implementasi kepancasilaan dalam pemerintahan desa. Sebenarnya ini pertanyaan untuk Pak Pak Rektor, Nggih. Pak Rektor atau Pak Heri atau Pak Sumardiansyah juga bisa menjawab pertanyaan ini, nggih. Baik, kita mulai dari pemateri pertama dulu, nggih. Monggo Bapak Heri Santoso bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ainur Rafiq tentang bagaimana implementasi kepancasilaan dalam pemerintah desa. Terima kasih, luar biasa. Hari ini kita banyak belajar dari Pak Rektor, Mas Dian, tentang bagaimana pengembangan ilmu kepancasilaan. Nah, untuk menanggapi pertanyaan yang menarik ini, bagaimana penerapan Pancasila dalam sebagai perangkat desa ya. Ini true story saja, kisah nyata. Agak sedikit panjang nggak apa-apa ya Mbak Badriah ya, tapi ini kisah nyata betul. Ceritanya begini, saya sebagai kepala pusat di Pancasila itu didatangi wakil rektor kami dulu. Kemudian ditantang begini, Mas Heri, coba itu kembangkan desa Pancasila. Kemudian saya katakan nggak mau, Prof. Loh kenapa? Nanti melahirkan orang-orang munafik. Loh kenapa? Loh mbah saya itu kepala desa di daerah Klaten sana itu. Di atap rumah itu ditulisi Desa Pelopor P4 itu. Tapi di bawahnya kalau malam hari itu menggelar kitab Toret itu, ditoto digeret itu. Toret ceki itu. mengundi nasib lewat kartu itu. Nah, kemudian saya bilang begini, nanti akhirnya melahirkan masyarakat munafik. Nah, ada satu kalimat dari Pak Wakil Rektor itu yang membuat saya speechless. Ini dalam bahasa Jawa, nanti saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Lah nek sing tok kancan iki sing wong apik-apik, terus kapan sing ora apik-apik kita kancani? Kalau yang kau temani itu yang baik-baik, orang baik-baik, terus kapan orang tidak baik-baik pernah merasakan kau temani? Kata-kata Pak Wakil Rektor itu membuat saya speechless. Akhirnya ya sudah Pak, saya mau siap, saya kembangkan desa Pancasila tapi dengan cara saya, bukan cara-cara Orde Baru dulu. Akhirnya ini sekaligus jawaban untuk para penanya tadi. Bagaimana mengembangkan Pancasila di desa? Satu, sebenarnya manakala kita itu sudah berbudaya desa itu sebenarnya budaya budaya Pancasila. Yang kedua, manakala kita mengembangkan agama, mengajarkan agama, menjalani agama dengan baik, sebagaimana agama yang diakui di Indonesia, sebenarnya kita sudah mulai berpancasila. Tetapi manakala budaya itu ada gesekan, tetapi antar agama itu ada gesekan, disitulah Pancasila mulai terasa sebagai pendamai, sebagai pemersatu, sebagai common platform. Maka desa yang kami rintis waktu itu namanya desa di daerah Bantul. Saya kumpulkan tokoh-tokohnya gitu. Bapak Ibu, dulu ini desa ini dianggap desa pelopor P4. Setelah Orde Baru hilang, desa ini dikatakan desa budaya. Pertanyaan saya, mau nggak dinaikkan lagi desa budaya Pancasila? Dengan ketawa mereka menjawab, ya mau Pak, mau. Kalau begitu pertanyaan saya gini, desa terdiri dari dusun-dusun. Pertanyaan saya, dusun mana yang religius di sini ini? Oh Pak, dusun sana itu. Desa mana yang toleran? Loh, desa sana Pak. Loh kok nggak sama? Yang satu religius, yang satu toleran. Ternyata mereka memahami, punya konsep sendiri apa itu religius, apa itu toleran.
Yang religius itu Pak hampir 100% Muslim. Di situ ada pondoknya macam-macam, sangat religius. Kalau yang sana itu toleran, itu 50-50 Pak. 50% Muslim, 5% non-Muslim. Rukun mereka. Oke. Kalau begitu mana desa yang mengembangkan kebudayaan, beradab, bukan biadab? Oh itu desa sana Pak. Dusun mana yang rukun? Oh itu sana Pak. Tempat sampai enggak Pak. Tempat kami agak sering terjadi konflik. Dusun mana yang sejahtera? Oh sana Pak. Akhirnya kami buat konsep, dari situlah baseline membangun desa Pancasila, desa berkarakter Pancasila, dari dusun yang toleran, dusun yang rukun, dusun yang sejahtera, itu baseline-nya, terus nanti dari nilai-nilai itu mereka kembangkan menjadi pada akhirnya Pancasila menjadi satu kesatuan, bukan sekedar rukun saja, tapi juga religius, juga adil, dan seterusnya. Nah, dari situ menjawab pertanyaan bagaimana mengembangkan Pancasila di tingkat desa. Satu, dijadikan program desa. Yang kedua, dikuatkan lewat budaya dan kehidupan beragama. Kemudian ketiga, yang paling penting adalah dijadikan contoh tauladan dari para perangkat penyelenggara negara, terutama juga tokoh-tokoh masyarakatnya. Itu tips dari kami dan itu true story, kisah nyata yang kami kembangkan untuk mengembangkan desa berkarakter Pancasila. Selain itu di Sleman ada dasar hukumnya sehingga bisa dikeluarkan anggaran untuk ke arah itu. Terima kasih. Monggo saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Heri. Baik, ini tipsnya langsung dari refleksi pengalaman di lapangan ya Pak Heri ya. Baik, kemudian selanjutnya dari kacamata sejarah ini Pak Sumardiansyah mungkin bisa memberikan tips juga tentang keresahan yang dialami oleh Pak Ainur Rafiq ini, bagaimana mengimplementasikan kepancasilaan dalam pemerintahan di desa. Monggo silakan Pak Sumardiansyah. Ya, sebetulnya ini kan istilah desanya sendiri menimbulkan sebuah persepsi yang seragam seolah-olah terjadi Jawanisasi. Kalau kita ke Aceh, mereka kenalnya gampong. Kalau ke Sumatera Barat, mereka mengenal nagari. Dan betul yang Pak Heri sampaikan, setiap komunitas, setiap desa, nagari, gampong, mereka punya sistem yang sudah berjalan. Mereka memiliki kearifan-kearifan lokal dalam menjalankan pertanian, dalam menjalankan sistem religius, dalam kerja sosial, kemudian di dalam mata pencarian misalkan, kekerabatan dan sebagainya. Nah, saya selalu mengatakan tugas pemerintah itu seharusnya menginventarisir, mencari praktek baik Pancasila, dihimpun, lalu dia harus utamakan sehingga menjadi inspirasi, bukan mengintervensi Pancasila yang sebetulnya sudah tumbuh secara organik dalam masyarakat pedesaan, dalam masyarakat pesisir, menjadi sebuah tafsir Pancasila yang bersifat elitis. Nah, ini sebetulnya yang waktu itu melalui Direktorat Pembudayaan di BPIP, kami keliling-keliling, kami datang ke ND, kami datang ke Flores, kami juga datang ke daerah Surabaya untuk mencari Pancasila dalam praktek di kampung-kampung tadi. Tapi memang menjadi problematika ketika dia tidak diinventarisir secara organik. Ya, kita tentu bisa berdebat ketika memberikan sebuah apresiasi, memberikan sebuah reward. Nah, saya rasa di sini sudah menjadi program. Ketika Pancasila sudah menjadi program, maka keotentisitasannya hilang, keorganikannya itu bisa hilang. Walaupun pada titik tertentu, apalagi dengan adanya undang-undang desa misalkan, lalu dana desa yang banyak diberikan, ya harusnya untuk pemajuan kebudayaan, untuk penataan kampung, desa, nagari dan sebagainya itu bisa lebih berjalan secara infrastruktur. Nah, itu yang pertama. Jadi memang yang kita harapkan itu adalah pemerintah harusnya menginventarisasi, harusnya mengumpulkan praktek baik Kepancasilaan yang tumbuh secara organik dan otentik dari bawah. Nah, yang kedua, yang perlu diperhatikan itu sebetulnya adalah bagaimana Pancasila hadir dalam situasi yang tidak nyaman. Kita itu punya wilayah-wilayah perbatasan yang berbatasan dengan negara tetangga, seperti misalkan Pulau Miangas. Bagaimana mungkin secara realitas harga barang lebih murah kalau menggunakan mata uang ringgit Malaysia daripada rupiah? Ini kan problematika. Bagaimana mungkin negara tetangga sudah bikin pos perbatasan yang besar, hebat, sedangkan kita hanya
satu patok terbuat dari kayu ataupun dari tanah misalkan. Nah, jadi mungkin ke depan kita perlu masuk ke wilayah-wilayah perbatasan di mana mereka berada dalam zona tidak nyaman sebab nasionalisme mereka seperti dipertentangkan. Satu sisi mereka hidup dalam kesulitan, tapi ketika melihat ke tetangganya, kok mereka sepertinya bahagia dan sejahtera. Repotnya tetangganya itu bukan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia gitu loh. Dia sudah menjadi entitas negara lain. Nah ini yang kedua, perhatian negara kepada wilayah-wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, itu perlu mendapatkan perhatian. Dan yang ketiga, tentu yang menjadi tugas utamanya adalah memang pendidikan harus bisa masuk ke dalam satu intervensi sehingga ruang-ruang persekolahan itu menjadi tempat persemaian Pancasila secara formal. Nah, ini disinilah muncul dua jalur sebetulnya. Jalur formal itu harus melalui sebuah program yang sistemik, yang terpadu, kemudian by design, tapi juga jangan lupakan ada banyak nilai-nilai Pancasila yang tumbuh secara otentik, yang tumbuh secara organik, yang itu subur dan seringkali benturannya adalah sebuah aturan formal. Misalkan begini, misalkan contoh ya, masyarakat Baduy itu mereka nyaman berpuluh-puluh tahun hidup tanpa pakai sepatu, bertelanjang kaki tanpa listrik. Tiba-tiba dengan adanya standar modernisasi, mereka dipaksa pakai listrik, dipaksa pakai sepatu. Di sini kan muncul persoalan. Kebudayaan itu dia bersifat apa adanya, atau memang kebudayaan itu sebetulnya memiliki satu standar di mana orang yang hidup tradisional itu dipaksa dengan standar-standar modernisasi. Nah, tentu ini kan sebuah pemikiran filsafat yang harus kita selesaikan. Jangan sampai arus pembangunan nasional itu menyamaratakan kehidupan masyarakat yang itu ada di daerah pedalaman, yang memang mereka sebetulnya nyaman dan survive berpuluh-puluh tahun bahkan berabad-abad yang lalu hidup dalam kultur seperti itu. Nah, dan pada akhirnya ya bukan hanya desa aja sih yang perlu ada Pancasila, perkotaan juga banyak kemiskinan ya, Pak Heri ya, Pak Hector ya. Kemudian bagaimana eh, apa itu lingkungan-lingkungan kumuh, slum area, kemudian angka kriminalitas. Malah menurut saya justru Pancasila harus hadir pertama itu di perkotaan gitu. Karena perkotaan itu sumber masalah. Jangan utak-atik orang hidup di kampung, mereka sudah nyaman dengan alam, sedangkan kita yang di kota justru jauh dari alam. Jadi sebetulnya dikotomi antara perkotaan, pedesaan, nagari, gampong, saya rasa itu sama saja posisinya. Tapi kalau prioritas memang Pancasila harusnya lahirnya dari perkotaan yang itu justru banyak masalah di kota besar. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sumardiansyah. Menarik ini Pak, kalau misalkan ada campur tangan pemerintah nih untuk menginventarisir tentang praktik-praktik implementasi kepancasilaan yang secara organik ini tumbuh di masyarakat, itu mungkin bisa didengarkan oleh pihak yang berwenang ya sekarang Pak ya. Iya, seperti Jadi, penghayat-penghayat kepercayaan itu kan seperti Marapu ya di daerah Sumba Timur. Itu kan mereka hidup di lingkungan yang sebetulnya jauh dari arus modernisasi, jauh dari perkotaan. Nah, masalahnya pemerintah mau nggak menghargai otentisitas organik masyarakat yang itu hidup nyaman, mapan dalam alamnya, kan begitu. Atau dipaksa semua menjadi modernisasi mengikuti arus pembangunan nasional, kan itu sebuah perdebatan yang tersendiri. Seperti betul, betul. Menarik Bapak. Kalau sekarang kan kita dengar ini ya ada desa wisata gitu ya, penghargaan untuk desa wisata. Ini belum ada ini desa yang mengimplementasikan praktik baik kepancasilaan ya Pak ya. yang punya daftarnya Pak Heri dan BPIP itu sepertinya Ya, tuh desa-desa binaan. baik. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya dari Pak Rektor. Oke, terima kasih. Di luar yang sudah disampaikan oleh Pak Heri dan Pak Sumardiansyah, saya ingin melihat dari konsep lain gitu ya. Ada salah satu tinjauan dari psikologis. Itu kalau ingin mengetahui watak seseorang, itu ujilah dengan uang. Maka menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Dari Kemlangi tadi, kita juga bisa menguji sekaligus membangun nilai-nilai kepancasilaan implementasinya di desa atau di kota, di daerah tertentu, ya dilihat dari aspek yang berimplikasi kepada uang.
Oke, kalau di desa itu ada yang namanya ADD ya Pak ya. Nah, saya langsung pada pusatnya di situ. Bagaimanakah pengelolaan ADD di daerah itu, di desa itu? Ada yang mengatakan begini, kalau ingin tahu kejujuran seseorang, berilah dia amanah untuk mengelola uang. Salah satu dari nilai Pancasila tentu adalah kejujuran itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana desa-desa, pengelola desa itu ketika mengelola amanah berupa uang. Bapak Ibu kita semua tentu sudah bisa menilai, saya tidak bisa klaim satu persatu, tapi kita semua bisa eh, memiliki penilaian terhadap itu. Juga Bapak Ibu, kalau kita ingin tahu bagaimana kezaliman seseorang, maka juga lihatlah ketika dia memberi gaji kepada karyawannya, dia memberi uang juga, apakah telat-telat atau tepat waktu, bayarlah upah sebelum kering-keringatnya, atau cenderung diulur-ulur. Nah, di desa saya kira ini juga bisa menjadi indikator apakah pengelola di desa itu dalam memberikan hak-hak kepada pegawai, kepada masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan itu juga sudah sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Nah, kalau saya lebih fokus bagaimana pengelolaan anggaran desa, karena disitulah saya kira perbaikan-perbaikan bisa dilakukan dan keaslian dari pengelola desa itu ya ada di situ. Dengan memperbaiki pengelolaan dana desa, saya kira kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di pemerintahan desa. Saya kira gitu, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Ini dari kacamata seorang ini ya, praktisi di desa, Pak ya.